Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dominasi Marquez di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina sejak latihan hingga race utama membuatnya semakin kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 16 poin dari saudaranya Alex Marquez dan 31 poin dari rekan setimnya Pecco Bagnaia. Sebuah persaingan poin yang nampak berbeda dari musim-musim sebelumnya, kawan. Di mana Pecco hampir selalu menjadi kandidat kuat pemimpin klasemen dalam beberapa tahun terakhir. Lantas apa sebenarnya yang terjadi dengan Pecco di atas GP24.9 pada dua seri pembuka yang nampak kewalahan meladeni duo Marquez? Kenapa Marc begitu dominan di atas GP24.9? Dan ramuan apa yang membuat Alex Marquez seketika mampu bersaing di podium pada dua seri pembuka musim 2025? Dengan bermodalkan GP24.0. Seperti yang kita ketahui, bahwa Marc Marquez telah sukses memborong semua sesi sebagai pembalap tercepat. Mulai dari sesi free practice 1, practice, kualifikasi, balapan sprint hingga balapan utama di dua seri pembuka Thailand dan Argentina. Terkecuali pada sesi praktis di Thailand saja, Marc kalah dari saudaranya Alex Marquez yang lolos menjadi pembalap tercepat. Sebuah pencapaian yang jelas mengingatkan kita pada mode Prime, The Baby Alien di masa kejayaannya di atas RC23V Honda sejak 2013 hingga 2019, yang selalu tampil mendominasi dan mengalahkan rekan setimnya. Perlu diketahui kawan, Marquez adalah karakter pembalap yang lebih menyukai motor yang agresif. Dalam konteks ini, dominasi Marc di masa lalu di atas RC23V telah terbukti tak pernah mampu diimbangi oleh rekan setimnya yang justru kesulitan dengan motor yang identik. Dan menariknya, hal yang serupa juga berpotensi di musim ini di atas GP24.9, di mana Marc begitu dominan sedangkan Pecco justru kesulitan dengan paket motor yang identik. Sekarang coba kita flashback pada sesi tes pramusim pertama yang digelar di sirkuit Barcelona di akhir musim 2024 kemarin, di mana kedua pembalap Ducati pabrikan untuk pertama kalinya mencoba mesin baru GP25. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa Direktur Teknis Ducati yaitu Davide Barana pernah berkomentar perihal perbedaan kedua pembalap Turco Panigale tersebut. Marquez lebih menyukai mesin yang mentah, lebih reaktif atau agresif, sedangkan Pecco lebih menyukai mesin yang halus sesuai gaya balapnya yang presisi. Marquez punya gaya balap yang berbeda dengan Pecco. Kekuatan Marc jelas saat menikung. Ia punya sensitivitas luar biasa, terutama di trek tertentu, tikungan tertentu. Ia bisa melakukan yang sulit dilakukan pembalap lain. Marc suka mesin yang mentah, lebih reaktif. Ini mungkin karena kebiasaannya di Honda, juga karena mereka punya manajemen mesin yang berbeda. Ia juga ingin mesin yang bisa dikuasainya secara penuh di tangannya. Kami sudah berada di posisi bahwa kami akan mengambil jalur berbeda untuk kedua pembalap. Apa yang disampaikan Davide Barana perihal perbedaan karakter kedua pembalap adalah bertujuan menciptakan GP25 sesuai karakter masing-masing. Tapi apa yang terjadi kawan? New engine GP25 gagal total. Dan Ducati memutuskan mengikuti arah kedua pembalap mereka untuk kembali ke paket sebelumnya yaitu GP24. Namun perlu diketahui bahwa GP24 yang digunakan Marquez dan Pecco bukanlah GP24 seutuhnya. Pasalnya GP24.9 yang digunakan Pecco dan Marc musim ini adalah prototipe musim lalu yang telah mendapatkan upgrade gearbox dan swing arm dengan status lulus uji coba. Dan itu telah diakui oleh peracik Desmo Sedisi yaitu Gigi Daliknya. Topik ini sudah pernah saya bahas pada video saya sebelumnya. Dan sumber pendukung sudah saya sematkan di deskripsi video ini kawan. Sekarang yang jadi misterinya, kenapa dan ada apa dengan Pecco kok tiba-tiba ingin kembali menggunakan paket GP24 seutuhnya tanpa pembaharuan gearbox dan swing arm setelah dia menjalani dua seri pembuka musim ini dengan GP24.9. Apakah ada indikasi bahwa gearbox terbaru yang dicangkokkan ke GP24.9 lebih identik menciptakan karakter mesin yang lebih liar, seperti permintaan Marquez kepada Ducati pasca tes di Barcelona? Semua ini seolah saling berkaitan. Dan ingat kawan, peran gearbox sebenarnya juga menopang karakter mesin dan motor. Mulai dari perpindahan gigi persneling, peningkatan tenaga mesin, pengelolaan tingkat keausan ban, hingga stabilitas.
Dan berikut pendapat Peko perihal GP24.9 dan keputusannya yang ingin mencoba kembali ke paket GP24.0. Saya berusaha sebaik mungkin setiap kali memasuki lintasan. Hari ini saya berada di posisi keempat. Begitu saya bisa merasakan sensasi yang biasa di atas motor, saya akan kembali berjuang untuk posisi yang pantas saya dapatkan, yaitu kemenangan. Karena saya bukan pembalap yang berada di posisi ketiga atau keempat. Akhir pekan ini saya melangkah maju. Tapi itu tidak cukup. Saya butuh waktu. Memang benar bahwa ini bukan lintasan yang saya sukai. Tetapi itu tidak membenarkan posisi keempat saya. Saya harus memiliki mentalitas bahwa ini bukan kecepatan saya yang biasa. Dan saya harus bekerja keras. Saya tahu seberapa kompetitif saya. Sensasi motor ini berbeda dari apa yang saya rasakan tahun lalu. Saya melangkah maju, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan ban belakang. Itu sesuatu yang aneh, karena saya mengendari motor tahun lalu. Mungkin di balapan berikutnya, saya akan kembali sepenuhnya ke GP24, karena saya memiliki perasaan yang aneh dengan motor saat ini. Keputusan Peko untuk kembali menggunakan GP24.0 seutuhnya, tanpa pembaharuan apapun, jelas menimbulkan tanda tanya besar dan spekulasi liar. Jika kita mendalami komentar Peko yang merasa aneh dengan GP24.9 saat ini. Seperti sebuah isyarat bahwa dia tidak lagi mengenali karakter GP24 yang telah dia kembangkan sepanjang musim lalu. Dan ada kemungkinan bahwa Peko akan mencoba mencari peruntungan dengan paket GP24.0 yang dia kenal sebelumnya. Di sisi lain, ketidaknyamanan Peko dengan karakter GP24.9 sebenarnya bukanlah satu-satunya penyebab jebloknya hasil Peko di 3 seri pembuka musim ini, kawan. Pasalnya track record seorang Peko Bagnaia di Thailand, Argentina, dan Austin ternyata cukup buruk. Di Thailand, Peko hanya meraih sekali kemenangan sejak masuknya Buriram di kalender MotoGP pada musim 2022. Tepatnya musim lalu pada balapan wet race atau balapan basah. Sedangkan di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, track record seorang Peko Bagnaia benar-benar buruk. Di mana Peko belum pernah merasakan podium, apalagi kemenangan sepanjang karir Peko di Moto3, Moto2, dan MotoGP. Kemudian di seri berikutnya yang akan digelar di Circuit of the Americas, Austin, Peko tercatat hanya sekali meraih kemenangan pada musim 2018 di kelas Moto2. Selebihnya dia nihil podium. Artinya di 3 seri pembuka musim ini mulai dari Thailand, Argentina, dan Austin adalah gemblengan terberat seorang Peko Bagnaia selain problem karakter GP24.9 yang dia keluhkan. Namun ada fakta menarik di balik minoritas track record seorang Peko Bagnaia di Thailand, Argentina, dan Austin. Di mana Peko masih mampu meraih gelar juara dunia berturut-turut pada 2022 dan 2023. Meskipun tanpa mengemas poin mengesankan di 3 sirkuit tersebut. Dan itu telah terbukti, kawan. Artinya apa? Potensi sebenarnya seorang Peko Bagnaia seharusnya tidak bisa diukur di 3 sirkuit tersebut. Thailand, Argentina, dan Austin. Karena track recordnya yang memang benar-benar buruk. Jadi next race yang akan digelar di Austin pada 28 hingga 30 Maret 2025, kemungkinan besar masih akan didominasi oleh Marquez bersaudara. Namun Peko berharap bisa mendekati duo Marquez, meskipun Peko tahun lalu hanya mampu finish di posisi kelima di Austin. Di sisi lain, Alex Marquez dari tim satelit Gresini Racing Ducati mampu tampil impresif di 2 seri pembuka musim ini Thailand dan Argentina. Padahal adik kandung Marquez tersebut merupakan pembalap MotoGP yang belum pernah sekalipun masuk di 5 besar pada klasemen akhir pembalap sejak dia menunggangi Ducati pada musim 2023 lalu. Bahkan track recordnya di musim 2023 justru masih jauh di bawah Marco Bezzecchi yang sukses menutup musim di peringkat 3 klasemen akhir pembalap. Hal ini menunjukkan bahwa selain Alex memiliki potensi bersaing musim ini, ternyata paket GP24.0 yang mengantarkan Alex berturut-turut meraih podium 2 di 2 seri pembuka musim ini juga telah menunjukkan betapa sempurnanya Desmos edisi GP24.0 meskipun tanpa pembaharuan apapun alias GP24 seutuhnya. Hal inilah yang juga menjadi pemicu Peko untuk mencoba kembali menggunakan GP24.0 di next race.
Dan akan ada kemungkinan bahwa Pecco akan melanjutkan musim 2025 dengan GP2 4.0 jika nantinya dia mampu kembali bersaing di barisan depan dan menemukan kembali kecepatannya. MotoGP 2025 masih menyisakan 20 seri balapan dari total 22 seri balapan di 18 negara. Saya yakin semua penggemar Marc maupun penggemar Pecco mengharapkan segera datangnya pertempuran habis-habisan antara Marquez dengan Pecco di 20 seri balap ke depannya, atau setidaknya setelah seri Austin. Pasalnya tahun ini akan menjadi tahun krusial bagi kedua pembalap untuk membuktikan siapa yang terbaik di atas paket terbaik di grid MotoGP saat ini. Dari informasi yang saya bagikan, jika teman-teman ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!